Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andani Kurniadi. Saya mahasiswa dari IAIN Purwokerto. Ingin menjelaskan tentang pembagian hadis ditinjau dari kualitas dan kuantitas. Yang pertama dari segi kuantitas, ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara etimologis, kata mutawatir merupakan bentuk isim fa'il dari bentuk masdar tawatur, berarti al-tatabi'u, yakni datang berturut-turut dan beriring-iringan satu dengan lainnya. Dalam terminologi ilmu hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan berdasarkan logika atau kebiasaan. Mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Riwayatan seperti itu terus-menerus berlangsung semenjak tabaqat yang pertama sampai tabaqat yang terakhir. Definisi mutawatir pertama kali dikemukakan oleh Al-Baghdadi. Sebenarnya ulama sebelumnya semacam Al-Syafi'i telah mengisyaratkan akan hal itu dengan istilah khabar ammah. Al-Baghdadi mendefinisikan hadis mutawatir sebagai suatu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mustahil mendustakan kesaksiannya. Sementara Ibnu Salam mendefinisikannya sebagai mutawatir adalah suatu ungkapan tentang berita yang diriwayatkan oleh orang yang memperoleh pengetahuan yang kebenarannya akan dapat dipastikan dan sanadnya konsisten memenuhi persyaratan tersebut dari awal sanad sampai akhir. Kemudian syarat hadis mutawatir yakni sebagai berikut. Yang pertama, hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dan dapat diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Ulama berbeda pendapat tentang jumlah minimal perawi. Al-Qadi Al-Baqilani menetapkan bahwa jumlah perawi hadis mutawatir sekurang-kurangnya 5 orang. Alasannya karena jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi sejumlah 5 orang. Al-Istikhari menetapkan 10 orang karena 10 itu merupakan awal bilangan banyak. Demikian seterusnya sampai ada yang menetapkan jumlah perawi hadis mutawatir sebanyak 70 orang. Lalu yang kedua adalah adanya keseimbangan antara perawi pada tabaqat pertama dan tabaqat berikutnya. Keseimbangan jumlah perawi pada setiap tabaqat merupakan salah satu persyaratan. Lalu kemudian yang ketiga berdasarkan tanggapan panca indera. Berita yang disampaikan para perawi harus berdasarkan panca indera. Artinya harus benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Oleh karena itu, apabila berita itu merupakan hasil renungan, pemikiran, atau rangkuman dari suatu peristiwa lain, atau hasil istinbat dari dalil yang lain, maka tidak dapat dikatakan hadis mutawatir. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam hadis mutawatir. Para ulama membagi hadis mutawatir menjadi dua, yaitu lafzi dan manawi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir dengan susunan redaksi yang sama persis. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang mutawatir riwayatnya dengan satu redaksi. Matan atau isi redaksi hadis sama. Hadis macam ini sedikit sekali jumlahnya dan terjadi pula perselisihan pendapat tentang mutawatirannya. Kemudian yang kedua hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang maknanya mutawatir namun lafadznya tidak. Hadis maknawi periwayatannya secara substansial, yakni makna umumnya sama. Menurut muhaddisin, hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang berlainan bunyi lafaz dan artinya, tapi dapat diambil dari kesimpulannya suatu makna yang umum, atau hadis yang disepakati penukilannya atas maknanya tanpa menghiraukan perbedaan lafaz. Jadi hadis mutawatir maknawi ini adalah hadis mutawatir yang para perawinya berbeda dalam menyusun redaksi hadis tersebut, namun terdapat kesamaan maknanya. Lalu kemudian yang kedua ada hadis ahad. Kata ahad merupakan bentuk plural dari kata wahid. Kata wahid berarti satu, jadi kata ahad berarti satuan, yakni angka bilangan dari 1 sampai 9. Menurut istilah hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh perorangan atau 2 orang atau lebih, akan tetapi belum cukup syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori hadis mutawatir. Artinya hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Oleh Ahmad Umar Hasim disebut sebagai khabar ahad, yakni khabar yang dinukil oleh banyak orang tetapi tidak mencapai derajat mutawatir atau tidak ditemui syarat-syarat mutawatir, entah 1, 2, 3, 4 atau 5 orang periwayat. Adapun beberapa syarat periwayat yang menerima khabar ahad, yakni yang pertama adil, yang kedua kuat dalam hafalan atau dhabit, yang ketiga
faqih, cerdas dan paham. Kemudian yang keempat, melaksanakan amal yang sesuai dengan kabar tersebut. Kemudian yang kelima, mendatangkan hadis sesuai dengan hurufnya. Kemudian yang terakhir adalah memahami makna hadis dari lafadznya. Adapun beberapa syarat khusus, yakni sanad bersambung sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tidak ada keraguan, sad dan cacat atau kekurangan ilah. Kemudian yang ketiga, tidak bertentangan dengan sunnah masyhur, baik qauliyah maupun fi'liyah. Yang keempat, tidak bertentangan dengan sahabat, tabi'in dan kitab-kitab umum. Yang kelima, tidak ada pertentangan atau pencelaan oleh sebagian ulama salaf. Kemudian yang terakhir, hadis tersebut tidak mengandung penambahan matan dan sanad yang periwayatannya menyendiri dari segi kepercayaannya. Syarat yang terakhir ini adalah bentuk kehati-hatian para ulama dalam menerima khabar. Kemudian ulama ahli hadis membagi hadis ahad menjadi dua macam, yaitu masyhur dan ghairu masyhur. Hadis ghairu masyhur sendiri terbagi menjadi dua, yaitu aziz dan ghairu aziz. Hadis masyhur merupakan isim maf'ul dari kata syara yang secara etimologi berarti suatu yang jelas, diterangkan. Sedangkan menurut terminologi merupakan hadis yang diriwayatkan 3 orang perawi atau lebih di setiap tingkatan tabaqat, tapi tidak sampai tingkat hadis mutawatir. Lalu yang kedua adalah hadis ghairu masyhur. Kata ghairu dalam bahasa Arab berarti tidak, bukan atau selain. Maka secara harfiah hadis ghairu masyhur adalah hadis yang tidak terkenal. Jadi hadis ghairu masyhur adalah hadis yang bukan atau selain hadis masyhur. Dengan kata lain, hadis ghairu masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh kurang dari 3 orang rawi dalam satu tabaqahnya atau tingkatannya dan belum mencapai derajat hadis mutawatir. Kemudian ulama ahli hadis membagi hadis ghairu masyhur menjadi 2, yaitu hadis aziz dan hadis gharib. Aziz menurut bahasa berasal dari kata azza yaizu, artinya sedikit atau jarang. Menurut istilah hadis aziz adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam semua tingkatan sanad. Istilah aziz yang berarti kuat, sedikit atau jarang dinamakan aziz karena kemuliaannya, yakni karena kurang dan jarangnya. Adapun keberadaannya karena dikuatkan oleh jalan yang lain. Ibnu Hajar dan lainnya berpendapat bahwa definisi hadis aziz sama dengan hadis masyhur, hanya berbeda dari segi jumlah periwayatannya. Kemudian ada hadis gharib. Gharib menurut bahasa berarti al-munfarid, artinya menyendiri, atau al-ba'id an-aqrabini, artinya jauh dari kerabatnya. Sedangkan secara terminologis, gharib didefinisikan hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya. Kemudian dari segi kualitas ada hadis sahih. Dari segi bahasa, sahih berarti didus sakim, itu lawan kata dari sakit. Sedangkan dari segi istilahnya, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit dari sejak awal hingga akhir sanad, tanpa adanya syadz dan ilat. Adapun pendapat menurut para ahli, yang pertama dari Ibnu Al-Salah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, mutasil, melalui periwayatan orang yang adil dan dabit dari sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Lalu yang kedua ada Imam Al-Nawawi, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dabit, tidak syadz dan tidak berilat. Adapun syarat-syarat hadis sahih yaitu sanadnya bersambung, perawinya bersifat adil, perawinya bersifat dabit, tidak terdapat kejanggalan atau syadz dan tidak ada yang ilat, cacat. Kemudian hadis hasan. Dari segi bahasa, hasan berasal dari kata al-husnu, bermakna al-jamal yang berarti keindahan. Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit kedabitannya, tidak ada keganjilan, dan tidak ngilat. Dari definisi tersebut dikatakan bahwa hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, hanya saja terdapat perbedaan dalam soal ingatan perawi. Pada hadis sahih, ingatan atau daya hafalnya harus sempurna, sedangkan pada hadis hasan, ingatan atau daya hafalnya kurang sempurna. Adapun syarat-syarat hadis hasan itu sanadnya bersambung, perawinya bersifat adil, kemudian yang ketiga, perawinya bersifat dabit tetapi kedabitannya di bawah kedabitan perawi hasan. Lalu yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz
Kemudian yang kelima, tidak ada ngilat atau cacat. Lalu selanjutnya ada hadis dhaif. Dhaif, kata dhaif menurut bahasa berarti lemah. Sebagai lawan dari kata dhaif adalah kuat. Maka sebutan hadis dhaif dari segi bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Secara istilah di antara para ulama terdapat perbedaan rumusan dalam mendefinisikan hadis dhaif ini. Akan tetapi pada dasarnya inti dan maksudnya adalah sama. Pembagian hadis dhaif dari segi terputusnya sanad. Yang pertama ada hadis mu'allaq. Secara bahasa adalah isim maf'ul dari kata alaqa yang berarti menggantungkan sesuatu pada sesuatu yang lain hingga ia menjadi tergantung. Secara istilah hadis mu'allaq adalah hadis yang dihapus dari awal sanadnya seorang perawi atau lebih secara berturut-turut. Hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang gugur dari akhir sanadnya. Seorang perawi sudah tabi'i. Kata mursal secara bahasa berarti terlepas atau terceraikan dengan cepat atau tanpa ada halangan. Kata ini kemudian digunakan hadis tertentu yang riwayatnya melepaskan hadis ini tanpa terlebih dahulu mengaitkannya pada sahabat yang menerima hadis itu dari Nabi. Kemudian ada hadis munqati. Keterputusan di tengah sanad dapat terjadi pada satu sanad atau lebih, secara berturut-turut atau tidak. Jika keterputusan terjadi di tengah sanad pada satu tempat atau dua tempat dalam keadaan yang tidak berturut-turut, hadis yang bersangkutan dinamakan hadis munqati. Kata munqati berasal dari bentuk inqata yang berarti berhenti, kering, patah, pecah atau putus. Kemudian ada hadis mu'anna dan mu'anan. Di samping hadis itu, hadis yang termasuk kategori hadis dhaif karena sanadnya diduga mengalami keterputusan adalah hadis al-mu'annan dan al-mu'annan. Kata al-mu'annan merupakan bentuk maf'ul dari kata an'ana yang berarti periwayat berkata dari. Secara bahasa berarti pernyataan berawat dari si fulan. Kata al-mu'annan berasal dari kata anana yang berarti periwayat berkata bahwa yang menunjukkan bahwa periwayat meriwayatkan hadis dari periwayat yang lain dengan menggunakan metode. Kemudian yang kelima hadis mudal. Jika terputuskan secara berturut-turut dan terjadi di tengah sanad, maka hadisnya dinamakan hadis mu'dal. Kata mu'dal berasal dari kata kerja adalah yang berarti melemahkan, melelahkan, menutup rapat, atau menjadi bercacat. Kata mu'dal digunakan untuk jenis hadis tertentu karena pada hadis itu ada bagian sanadnya yang lemah, tertutup, atau cacat. Secara terminologi, menurut Muhammad Ajad al-Khatib, hadis mu'dal adalah hadis yang gugur dua orang sanadnya atau lebih secara berturut-turut. Kemudian yang terakhir hadis mauquf dan hadis maqtu. Hadis mauquf dan hadis adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi atau hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuannya. Dilihat dari bahasa, kata mauquf berasal dari kata waqafa yaqifu yang berarti dihentikan atau diwakafkan. Maksudnya, hadis jenis ini diberhentikan penyandarannya kepada sahabat dan tidak sampai kepada Nabi. Kemudian selanjutnya ada pembagian hadis dhaif karena periwayatannya tidak adil. Ada yang pertama hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis dusta yang dibuat-buat dan dinisbahkan pada Rasulullah. Secara bahasa maudhu berarti sesuatu yang digugurkan, al-masqat yang ditinggalkan, al-matruk dan diada-adakan, al-muftara. Menurut istilah hadis maudhu adalah pernyataan yang dibuat seseorang pada Nabi SAW. Hadis maudhu diciptakan oleh pendusta disandarkan pada Rasulullah untuk memperdayai. Kemudian yang kedua ada hadis matruk. Hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang tertuduh sebagai pendusta. Menurut Mahmud At-Tohan, sebab periwayat tertuduh dusta adalah pertama hadis diriwayatkan tidak diriwayatkan kecuali dari periwayat itu dan bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah diketahui. Kemudian yang kedua, diketahui periwayat berdusta dalam pembicaraan keseharian, tetapi belum terbukti pernah berdusta tentang hadis Nabi. Lalu yang ketiga adalah hadis mungkar. Hadis mungkar berasal dari kata al-ingkar, mengingkari.
lawan dari kata al-iqrar atau menetapkan. Kata mungkar digunakan untuk hadis yang seakan-akan mengingkari atau berlawanan dengan hadis lain yang lebih kuat. Di kalangan para ulama, hadis mungkar didefinisikan dengan yang pertama, hadis yang dalam sanadnya terdapat periwayat yang mengalami kekeliruan, kesalahan, dan pernah berbuat fasik. Lalu yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang doif, bertentangan dengan riwayat-periwayat yang sikoh. Ya, demikian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.